Merindu suara kehidupan. Mungkinkah hidup tanpa suara? Manusia hidup tanpa kuping atau tuli masih mungkin. Akan tetapi, hidup tanpa suara adalah sebuah kematian identitas, keruntuhan komunitas, kehancuran bangsa, dan kemunduran peradaban. Suara bukan sebatas bunyi, denting nada musik, langgingan tangis bayi, desing-bising suara knalpot, atau lolongan panjang anjing hutan di tengah malam sunyi. Manusia yang bolot sekalipun tetap akan mendengar bisikan suara yang menggema lembut di telinga batinnya. Itulah suara kehidupan. Suara kehidupan adalah daya pertumbuhan yang menyertai jejak hidup manusia. Suara ini adalah serangkum kesadaran untuk menjalani semusim kehidupan. Tanpa suara kehidupan, manusia kehilangan arah hidup. Mereka yang bunuh diri karena terbelit kegelisahan dan kecemasan adalah mereka yang tidak lagi mendengar suara berdentang di telinga batinnya. Memang, suara kehidupan adalah milik manusia, sebuah anugerah dan harta karun kehidupan yang sering dilupakan dan terkubur sepi dalam tidur dogmatis. Suara kehidupan adalah sebuah gerak pertumbuhan kejiwaan yang terkadang bersifat menyapa, menghibur, menguatkan, menyadarkan, dan dapat juga membawa manusia pada sebuah ruang keheningan untuk diam, tafakur, dan siap mendengar sabda Allah. Manusia prasejarah, klasik, modern, postmodern, global, atau hipnoglobal tidak pernah bisa lepas dari suara kehidupan dalam jaring-jaring sosial. Lahir para nabi, guru, rohaniawan untuk menyebut kaum spiritualis, rahib, dan pertapa. Suara kehidupan itu begitu agung, suci, mulia, dan memiliki daya hidup. Kita pun sudah terbiasa ataupun pernah sekurang-kurangnya merasa disapa oleh suara hening Allah. Sapaan memanggil dari nas kitab-kitab suci, tergerak oleh tulisan-tulisan sastra di papirus atau lontar, serta terinspirasi oleh selarik pantun dan puisi yang menakjubkan. Dari manakah asal suara kehidupan itu? Suara kehidupan bisa datang dari langit dan bisa pula tumbuh mekar dari rahim bumi. Suara langit adalah suara trasenden yang dianugerahkan kepada seorang atau guru atau sebuah komunitas, lalu disebarluaskan kepada komunitas masyarakat lainnya sebagai sebuah ajaran, sebuah agama, sebuah keyakinan trasendental. Suara kehidupan yang berasal dari bawah bumi adalah hasil pergumulan batin manusia sepanjang sejarah peradaban dalam mencari yang baik, benar, dan indah. Itulah kesadaran imanensi yang tidak bertentangan dengan suara dari langit. Keduanya saling melengkapi. Itulah sebabnya kaum spiritualis berani mengatakan bahwa kebenaran ada dalam lubuk hati yang jernih, ikhlas, dan polos bening. Jauh lebih berani lagi, para rahib dan pencinta keheningan berujar bahwa Tuhan bisa dijumpai dalam lubuk hati sebagai guru, ayah atau ibu, atau sahabat yang mencintai kita. Memang terasa indah akhir dari mencari suara kehidupan. Bangsa Indonesia sekarang ini
sangat merindukan guru-guru bangsa baru yang membawa suara pencerahan tentang kesalahan mengurus bangsa saat ini. Kita membutuhkan suara-suara yang tidak sekadar suara formal sebagai wakil rakyat. Sebab kini suara rakyat sudah kian kabur, abu-abu, dan menjelma menjadi suara kelompok. Bangsa ini pernah dan masih memiliki banyak putra-putri bangsa yang fasih membawa dan memperdengarkan suara kehidupan. Mereka menjadi pusat perhatian di kala revolusi atau mental, menjadi barang dagangan. Di saat idealisme mulai kehilangan makna dan pada waktu suara jutaan rakyat adalah komoditas juga. Mengapa bangsa ini merindu suara profetis guru baru? Sebab kaum cerdik pandai yang kita harapkan menjadi pembawa suara kehidupan ternyata hanya lihai membanyol. Mereka yang pintar dan terpelajar ternyata gagal menciptakan lapangan kerja baru. Bahkan orang pintar sering berkelahi berebut lahan usaha yang sama. Banyak orang mati kelaparan justru di samping makanan. Banyak orang berpangkat justru mengingkari tugas dan tanggung jawabnya. Orang lupa asal-usul dan hakikat kehidupan. Itulah sebabnya kita sebagai bangsa kehausan akan suara-suara bijaksana yang mampu menyatukan negeri yang majemuk dan multikultural ini. Guru baru bukanlah manusia setengah dewa, melainkan manusia yang berani untuk bertindak tegas dan berkata tidak kepada hal apa saja yang membuat harga diri bangsa anjlok, rakyat menjadi menderita dalam kemiskinan, dan yang membuat pengangguran kian menjalar kemana-mana. Rakyat yang kebingungan di tengah jalan merindu suara-suara pencerah yang membuat kita berani bangkit menjadi bangsa yang besar. Sangat menyesakkan hati, pada saat yang sama rakyat yang kebingungan adalah juga rakyat yang dimanfaatkan. Kendati pun begitu, kita tetap terhibur bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang bisa mendengar suara kehidupan dari langit.